Lega. Hai Hunters, apa kabar? Lama kita nggak jumpa nih dengan Indonesia Ghost Hunter. Di kesempatan kali ini, gua Nara, kita kedatangan satu wajah baru yang akan bergabung dengan tim Indonesia Ghost Hunter ke depannya. Sebelum itu kita kenalan dulu yuk. Oke, Mas ganteng yang satu ini. Sudah. Makasih mas. Senyumannya kan yoi man. Namanya siapa mas? Nama saya Dawala. Namanya Mas Dawala. Oke, Mas Dawala. Buat kalian yang penasaran dengan Mas Dawala, bisa langsung cek Instagramnya Indonesia Ghost Hunter. Nah, di video pertama setelah sekian lama ya kan, gue pengen nanya-nanya dulu nih sama Mas ganteng satu ini, Mas Dawala. Mas Dawala, kenapa sih lu tuh tertarik dengan dunia yang kita gemari ini ya? Karena kalau kalian nonton Indonesia Ghost Hunter pasti kalian menggemari dunia ini, yaitu dunia mistis atau dunia supranatural. Sehingga lu memutuskan untuk join sama kita. Itu kenapa itu? Ya karena sebenarnya gue punya banyak cerita mistis sih, kayak yang gue alamin gitu. Oh, pengalaman. Cukup banyak pengalaman di hal mistis gitu. Jadi dari pengalaman itu menggerakkan hati lo, menggerakkan hati lo. Ya. Ya, menggerakkan hati lo. Menggerakkan hati gue untuk bergabung dengan Indonesia Ghost Hunter. Jadi selain karena pengalaman itu, apakah ada lagi? Apakah karena gimana ya? Lu mau mencari tahu, atau lu mau mencari pembuktian, atau lu mau sekedar belajar tentang dunia mistis? Sebenarnya banyak sih, dari pengen tahu lebih, pengen belajar. Sebentar guys, Mas Dawala ini masih malu-malu. Coba volumenya kita up sedikit. Set. Jangan malu-malu Mas. Iya, sebenarnya pengen tahu lebih sih, pengen mengeksplor lebih jauh gitu loh. Mengeksplor? Iya, kan banyak nih di Nusantara kita kisah-kisah mistis. Oh iya. Di berbagai daerah budaya. Oh benar. Karena dari bahasa aja Indonesia itu punya lebih dari 700 bahasa. Gitu. Iya, karena emang dari dulu kita tuh Indonesia tuh nggak jauh dari hal-hal yang mistis. Iya gak sih? Iya, bisa dibilang menjadi salah satu kebudayaan ya. Itu walaupun nggak semuanya budaya itu adalah mistis gitu ya. Tapi mistis juga menjadi sebagian budaya Nusantara, sebagian ya. Iya, benar banget. Itu karena kalau misalnya kita ke daerah apa, punya mitos apa, punya kepercayaan apa tentang alam di situ ya Mas ya. Iya, benar. Gitu. Makanya dengan bergabung dengan Indonesia Ghost Hunter ini ya, mungkin gue bisa lebih banyak tahu gitu loh. Terus mungkin kan ada banyak pengalaman tuh yang gue rasain, mungkin gue bisa tahu kenapa sih gitu. Oh gitu, karena juga kan banyak hunters juga tuh suka sharing juga kan. Iya. Oke. Kalau misalnya Mas Dawala bilang katanya sering ya kan, atau pernah merasakan beberapa adegan biar dramatis, pengalaman mistis atau supranatural. Banyak sih. Banyak.
kolektor dia, bro. Ya pasti lumayan sih buat nggak bisa dilupain lah pokoknya. Mungkin salah satu yang paling berkesan banget yang sampai wah kalau misalnya lagi bengong itu sampai terngiang-ngiang. Ya ada sih satu cerita. Boleh tuh. Ini udah lama banget ya. Jadi waktu itu kan gue mencoba untuk mencari tahu juga sebelum apa ya? Sebenarnya sebelum tahu banget lah. Jadi masih kayak ibaratnya celup-celup jari ke air ya, belum nyemplung. Ya bisa dibilang begitu. Jadi dengan nggak punya bekal apa-apa gitu. Jadi gue belajar satu keilmuan. Ini berarti modal nekat. Jadi gue cuma ngeliat di internet gitu. Dengan tirakat gini, terus ngelakuin ini nanti kamu bisa ini gitu. Entah bisa nyembuhin orang, terus pokoknya ada berhubungan dengan hal-hal yang mistis lah. Gue ngebayanginnya kayak lo lagi ngeliat sebuah brosur, men. Ayo datanglah dan rasakan sensasinya sendiri gitu. Iya bisa dibilang begitu. Kan waktu dulu kan masih muda ya. Tapi bukan berarti gue tua sekarang loh. Oke. Ingat ya, Mas Dawala ini belum tua, tapi menuju ke sana. Ya lanjut. Jadi lu mencoba untuk belajar sesuatu atau sebuah keilmuan itu dari internet. Iya, dari internet gua lihat, gua suruh ngawalin ini, terus ngelakuin ini. Akhirnya gua lakuin kan. Nah terus adalah di satu maghrib, gua tuh kayak ngerasa aneh. Gua ngerasa kayak ada yang datang, terus ada hembusan angin, terus di kuping gue juga kayak ada bisikan gitu. Jadi lu bisa setelah lu baca atau ya kita sebut aja itu mantra ya. Ya. Setelah lu baca mantra itu dan lu bilang tirakat itu. Lu jadi bisa mendengarkan suara-suara yang berada di frekuensi yang lain. Iya, jadi setelah maghrib itu, gua tuh semuanya berubah lah. Pokoknya setelah maghrib itu segalanya berubah. Jadi gua bisa dengar suara ini, suara itu. Misalkan gua lagi lewat di pohon ini. Nanti ada suara berat yang menggeram gitu. Ntar lewat sini lagi, lewat beda tempat lagi ada suara kuntilanak gitu loh. Oh, berarti secara nggak langsung lu bisa kayak misalnya mungkin lu jadi mendapatkan pendengaran dan penglihatan. Penglihatan sih nggak begitu ya, cuma jarang-jarang. Tapi kadang muncul gitu. Iya. Sosok makhluk gitu. Makhluk, tapi kalau suara lebih ke gimana ya? Kayak biasa gini gua bisa gitu. Kalau ngelihat kan ntar hilang gitu. Ntar muncul, ntar hilang gitu. Oke. Si efek ini nggak lo rasain permanen dalam ya kayak misalnya biasa aja gitu, tapi hanya waktu-waktu tertentu kadang-kadang doang. Sebenarnya lebih ke malam ya, setelah maghrib itu lebih luar biasa lah. Jadi semakin sensitif. Iya. Nah terus kalau gua ngelihat hewan bertatapan sama hewan, kucing, anjing dan lain-lain, itu pasti hewan itu marah. Mereka kayak
mungkin kayak apa ya, kayak terganggu dengan keberadaan lu atau terancam. Iya kayak gitu, pokoknya dia marah kalau kayak burung di kandang tuh, dia langsung terbang gitu loh. Jadi kayak gue tuh kalau ngeliat gue tuh marah. Seperti mereka merasakan atau mungkin melihat lu tapi bukan lu. Iya. Oh berarti ini ada hubungannya dengan sosok. Bener gak? Iya. Bener. Lu kalau misalnya merasakan sosok ya, apakah lu bisa berinteraksi dengan sosok tersebut atau gimana? Nah jadi setelah hari itu maghrib itu gua itu kayak punya apa ya, jadi di dalam diri gua tuh ada dua, tapi yang satu bukan gua. Jadi gua kayak bisa bicara sama dia gitu loh. Oke. Gua bisa nanya-nanya sama dia, dia jawab. Mirip kasus seperti kepribadian ganda. Kepribadian ganda gue sebenarnya belum pernah sih ya, tapi mungkin seperti itulah gambaran gue. Tapi kalau misalnya kepribadian ganda kan itu adalah ya pribadi lu sendiri tapi berbeda Ya gitu. Tapi kalau ini bukan pribadi lu. bukan, jadi kayak gue ngomong dalam hati nih, ada lagi yang ngomong gitu loh. Itu gua rasa tuh aneh banget, makin aneh, makin hari makin aneh. Akhirnya gua ngerasa diri gua wah nggak bener nih gitu. Gua ngerasa ini bukan gua gitu. Menarik ini. Berarti dengan adanya bacaan-bacaan tersebut lu menjadi atau lu jadi mendapatkan tamu atau kehadiran sosok lain di badan gue. Emang jadi kayak bisa diajak ngobrol gimana sih. Terus kalau misalnya sosok tersebut lu pribadi pernah ngeliat nggak? Ngelihat sih beberapa kali, tapi nggak intens gitu loh. Gimana sih, gue kurang jelas ngeliatnya. Sosok tersebut besar? Yang pasti besar, hitam. Gue lihat tuh dia pakai jubah gitu. Ini besarnya itu bukan besar ini ya, besar kayak besar raksasa 3 lantai gitu enggak, tapi lebih kayak tingginya itu sekitar 2 kalinya orang dewasa, tapi badannya berotot. Ya. Oke. Jadi si sosok ini itu berisi, besar, hitam, pakai jubah. Ya. Gini guys, gue akan mencoba gambarin kan ini, tapi gue hanya membaca sisa-sisa residunya, sisa-sisa residu dari energi makhluk tersebut. Karena setiap manusia ya mas ya, kalau misalnya dia bersinggungan atau mengalami sebuah pengalaman interaksi dengan makhluk, katakanlah makhluk gaib ya, itu sebenarnya nggak langsung hilang mas. Nggak langsung hilang, oh ya udah gue lupain gitu, nggak. Tapi residu-residu itu ada, tersisa, hanya saja tersimpan ya balik lagi di memori alam bawah sadar kita gitu. Sehingga suatu saatnya kayak misalnya sekarang ini Mas Dawala masih bisa mengingat gitu, itu berarti masih ada residu yang tertinggal dari energi makhluk tersebut, dan itu yang akan jadi acuan gua untuk sedikit menggambarkan gitu ya. Oke, lanjut mas. Iya. Jadi makin hari makin gak enak.
Terus setiap malam nih, setiap malam tuh badan tuh rasanya tuh gimana ya, berat banget. Dan itu terjadi di waktu-waktu tertentu. Iya. Kalau setelah maghrib badan berat. Kalau siang tanganku panas. Kayak misalnya kalau misalnya siang lo semangat banget mendapatkan asupan energi. Iya. Sedangkan kalau malam lu jadi lemes. Tapi di sisi lain intuisi atau katakanlah indera yang lain dalam tanda kutip, mungkin kalau yang kalian kenal itu indera keenamnya itu lebih peka. Tapi setelah bangun tidur itu rasanya gak enak. Terus capek, kayak aktivitas harian gak berhenti lah. Gak berhenti. Terus ya capeknya kayak gitu. Tiap bangun tidur seperti itu. Bahkan setiap beribadah malam, gua tuh ngerasa aneh gitu. Pernah gua beribadah malam itu semua lantainya jadi kuburan semua. Tanah merah yang masih basah. Iya. Dan lu bisa mencium aromanya. Kalau aroma kayaknya enggak sih. Tapi yang pasti mata gua ngeliat, di depan mata gua itu berubah semua. Berarti hanya sebatas penglihatan. Iya. Tapi indera penciuman itu enggak. Tapi gue lanjutin aja ibadah terus sampai selesai. Setelah itu ya gue cuma bingung, dan makin hari itu makin apa ya, makin kayak bukan gue gitu. Nggak enak banget nih diri gue gitu loh. Udah gitu gue tuh nggak bisa ngendaliin setengah badan gue. Kalau misalnya kayak gitu, berarti posisinya kayak ketempelan, Pak. Karena kalau bisa di sisi lain masih diri lo, masih lu masih sadar. Tapi bagian-bagian tertentu di diri lo itu kayak itu di luar kendali. Gitu. Iya. Tubuh mungkin suka bergerak sendiri. Bahkan tidur pun kita diam tapi masih sadar ya. Itu bergerak loh. Itu nggak sesuai keinginan saya. Okay. Keinginan sendiri. Tuh guys, itu berarti kayak salah satu resiko kalian belajar sesuatu tanpa guru ya, gitu. Karena kalau kayak gue kan, gue ada pembimbing ya, kalian pembimbing, pembina, guru, apapun itu kalian sebutnya. Jadi ketika gue belajar sesuatu, gue tanyakan dulu nih apa yang akan gue pelajari, apa yang akan gue lakukan, dan apa efeknya, baik itu efek positif maupun efek samping atau efek negatifnya gitu. Kalau kalian belajar sesuatu terutama di dunia supra natural, kalian nggak punya pembimbing, mungkin itu ini salah satunya ya Mas ya, resikonya. Iya. Menurut gue resikonya sangat besar. Karena berdampak pada fisik dan psikis. Iya. Benar banget. Nah, dari dampak fisik dan psikis, tentu setelah lu merasakan hal yang sangat tidak nyaman tersebut, apa upaya lu untuk mengatasi hal tersebut? Ya akhirnya gue mencoba untuk mencari paranormal ya.
minta diobatin. Mm-mm. Gue datang ke salah satu paranormal. Di situ gue tuh ngamuk. Gue meliuk-liuk kayak ular. Terus gue mengaum kayak harimau gitu loh. Mm-mm. Lanjut. Jadi gue tuh bergerak sendiri, itu di luar kendali, tapi gue tetap sadar gitu loh. Nah, kalau misalnya kayak gini, kalau yang gue baca dari residunya, makhluknya itu cuma satu, ya. Si Bang Gede tadi lah, ya. Kita sebut aja Bang Gede. Cuman yang namanya makhluk halus, makhluk gaib, kita tahu mereka itu nggak punya tubuh fisik, mereka bisa berubah-ubah, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka itu kan apa ya, punya koneksi atau punya teman-teman atau mungkin punya bawahan yang ketika satu saat dia dicek keberadaannya, dia mencoba untuk mengaburkan benang merah dari energi sosok dirinya gitu. Bisa mungkin dari makhluk sekitar nih, diajak, woi tolong gitu, lu masuk ke Mas Dawala dulu supaya gue mundur dulu gitu, biar gue nggak ketahuan nih gitu. Bisa juga dia punya bawahan atau dia pintar berkamuflase. Nah itu dia. Jadi kan awalnya kita kan bisa komunikasi ya. Awalnya sih oke aja gitu, kayak gue tuh jadi tahu banyak gitu loh. Misalkan gue bisa nerawang. Oh nice. Jadi gue nanya-nanya gitu, si ini lagi ngapain, terus si ini lagi ngapain, terus si ini pakai baju apa nih, si ini pakai baju apa, dan itu jawabannya benar gitu loh. Lu kayak berasa jadi kayak detektif tanpa penyelidikan ya. Iya, kurang lebih begitu yang gue rasain. Nah setelah beberapa hari semuanya itu nggak kayak gitu jadinya. Jadi akhirnya dia bilang dia sendiri yang menyatakan. Iya sebenarnya tanpa lo tanya. Enggak, sebenarnya gue nanya sih. Maksudnya apa sih tujuannya gini. Kenapa gue bisa kayak gini gitu loh. Terus dia jawab, gue pengen bawa lo gitu.